Langit sore Jakarta tampak muram, diselimuti awan kelabu yang menggantung berat di atas terminal Kampung Rambutan. Di antara deru bas kota, teriakan kondek knalpot, seorang pemuda berpeci hitam turun dari bas ekonomi yang baru tiba dari Kediri. Dialah Ibnu Abdillah, santri muda berusia 25 tahun, membawa tas kain lusuh berisi kitab kuning dan sehelai sarung yang telah menemaninya bertahun-tahun di Pondok Lirboyo. Tatapannya teduh, langkahnya tenang, dan wajahnya bersih, seolah tak terpengaruh oleh kerasnya dunia ibu kota yang menyambut dengan kekacauan. Udara panas bercampur debu menamparkan wajahnya, namun hatinya dingin oleh zikir yang tak henti ia lantunkan dalam hati. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, gumamnya lirih. Ia tidak datang untuk mencari kekayaan, bukan pula untuk menunjukkan kesaktian yang diwarisinya dari guru besar pesantren. Tujuannya sederhana, berdakwah dengan kasih sayang, menebar kebaikan di tempat yang bahkan cahaya pun enggan singgah. Ia hanya ingin hidup sederhana, membantu sesama, dan tetap menjaga keikhlasan yang diajarkan oleh para kiai. Sore itu, Ibnu berjalan menyusuri gang sempit di belakang terminal. Di sana berdiri sebuah musala kecil yang hampir roboh, dindingnya berlumut dan atapnya bocor. Azan maghrib terdengar samar dari pengeras suara tua. Tanpa pikir panjang, ia masuk, meletakkan tasnya, dan mengambil wudhu dengan air yang mengalir lemah dari keran karatan. Dalam sujud pertamanya di kota besar itu, Ibnu menitikkan air mata. Ia merasa kecil, lemah, namun hatinya penuh tekad, "Ya Allah, jadikan langkahku ini bagian dari perjuanganmu." Beberapa jamaah yang datang belakangan sempat memperhatikan pemuda itu. "Siapa santri muda itu?" bisik salah satu pedagang nasi uduk di depan musala. Dari logatnya, kayaknya orang Jawa Timur. Ibnu hanya tersenyum ramah, menyalami mereka satu persatu, tanpa banyak bicara. Sikapnya membuat orang merasa tenteram, seolah ada aura damai yang mengalir dari setiap ucapannya. Dalam sekejap, ia menjadi sosok yang disukai di lingkungan itu, meski mereka belum tahu siapa sebenarnya dirinya. Hari-hari berikutnya, Ibnu mulai membantu warga sekitar terminal. Ia menuntun anak kecil belajar mengaji selepas maghrib, membantu sopir memperbaiki bas mogok tanpa meminta imbalan, bahkan menenangkan pedagang yang dipalak preman. "Sabar, Bu. Allah tidak tidur," katanya lembut sambil menenangkan seorang ibu yang menangis kehilangan uang dagangannya. Dalam hati, Ibnu tahu bahwa tempat ini diselimuti ketakutan, dan akan datang waktunya ia harus berhadapan dengan sumber kegelapan itu. Namun malam itu, di tengah keheningan musala yang sepi, Ibnu merasakan sesuatu yang aneh. Dari kejauhan terdengar tawa kasar dan suara musik keras dari area parkir. Beberapa orang berteriak, memaki, dan memukul benda keras. "Itu orang-orang Gondes," bisik seorang jamaah dengan wajah tegang. Nama itu membuat udara seketika terasa berat. Ibnu menatap keluar jendela, melihat bayangan besar berkaus hitam dengan tato menjalar di leher, tertawa di bawah lampu temaram. Hatinya berguncang, bukan karena takut, tapi karena iba. Ia tahu, orang-orang seperti itu bukan musuh, melainkan jiwa-jiwa yang tersesat. Ia duduk bersila di dalam musala, menutup mata, lalu berdoa, "Ya Allah, jika Engkau izinkan, jadikan aku jalan untuk menyentuh hati mereka." Di luar sana, suara Gondes menggema semakin keras, tapi di dalam musala, zikir Ibnu terdengar lebih dalam dari guntur sekalipun. Malam itu menjadi awal takdir besar. Tak ada yang tahu bahwa kehadiran seorang santri sederhana dari Lirboyo akan mengubah sejarah terminal Kampung Rambutan. Dari musala kecil itu, cahaya pertama mulai menyala, menembus pekatnya dunia para preman, dan memulai kisah tentang pertarungan antara iman dan kegelapan. Pagi, hari di terminal Kampung Rambutan selalu ramai, tapi bukan keramaian yang menenteramkan, melainkan hiruk-pikuk yang menyembunyikan ketakutan. Di antara deru mesin bas dan teriakan kondektur, wajah-wajah pedagang tampak cemas. Setiap kali segerombolan pria berjaket hitam lewat, mereka buru-buru menunduk, seolah takut pada tatapan maut. Itulah anak buah Gondes, sang penguasa terminal. Mereka bukan hanya pemalak, tapi juga penjaga kegelapan yang menebar teror demi uang dan kekuasaan. Ibnu Abdillah yang kini tinggal di musala sudah mulai memahami suasana mencekam itu. Ia melihat sendiri bagaimana seorang pedagang kecil dipukul hanya karena tak mampu membayar uang keamanan. Tubuhnya bergetar menahan emosi, namun bibirnya tetap berzikir. "Ya Latif, lembutkan hati mereka," ucapnya pelan. Ia tahu, kemarahan tak akan menaklukkan kejahatan, hanya doa dan kasih yang bisa mengubah hati manusia.
Tapi jauh di dalam dada, getar peringatan mulai muncul, benturan antara kebenaran dan kebiadaban akan segera terjadi. Siang itu, saat matahari memancarkan panas membakar, Ibnu menolong seorang sopir yang terjatuh karena dipalak. Tindakan kecil itu ternyata membuat para preman merasa terusik. Si santri kampung itu mulai sok suci. Geram salah satu anak buah Gondes. Mereka melaporkan kejadian itu kepada bos mereka, pria bertubuh besar, berambut gondrong, dengan tato bergambar ular melingkar di lehernya. Itulah Gondes, sang raja preman, yang konon memiliki ilmu rawa rontek, ilmu kebal yang membuatnya tak bisa mati meski tubuhnya hancur. Gondes duduk di atas kap mobil bututnya, merokok dalam diam, lalu menghembuskan asap tebal sambil tersenyum sinis. Santri, iya, hahaha, lucu. Mau ngajarin gua soal surga di tempat kayak gini. Katanya dingin. Anak buahnya hanya diam, takut menatap mata pemimpinnya yang merah menyala seperti bara. Suruh dia jangan ikut campur urusan terminal. Kalau berani, bawa dia ke gua, ucap Gondes, suaranya berat dan bergema seperti guru. Sore itu, dua orang anak buah Gondes datang ke musala. Mereka pura-pura ingin salat, tapi niatnya lain. Salah satu menendang sandal-sandal jamaah, sementara yang lain menghina kitab tua yang tergeletak di rak. Ibnu yang sedang membersihkan lantai menghentikan mereka dengan lembut. Mas, di sini rumah Allah. Kalau mau marah, marahlah padaku, jangan pada rumahnya. Kalimat itu membuat keduanya terdiam. Ada sesuatu pada suara Ibnu, tenang tapi dalam, seolah menembus hati mereka. Mereka akhirnya pergi dengan wajah gelisah, membawa rasa yang tak mereka mengerti. Namun kabar tentang santri yang berani melawan anak buah Gondes cepat menyebar. Malamnya, terminal semakin mencekam. Para pedagang membicarakannya dengan suara berbisik, seolah takut angin membawa kabar itu ke telinga yang salah. Dia gila, kata salah satu sopir. Nggak ada yang berani nyentuh urusan Gondes. Tapi di sisi lain, banyak hati yang diam-diam berdoa agar santri itu tetap dilindungi. Entah kenapa, mereka mulai percaya bahwa sosok muda itu bukan orang biasa. Di musala kecil yang kini menjadi pusat harapan warga, Ibnu Abdillah duduk bersila, wajahnya menghadap langit-langit yang remang. Ia tahu, badai akan datang. Tapi ia tak gentar. Dalam keheningan malam, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Rab, jika engkau kehendaki, jadikan aku perantara bagi hidayahmu. Jika harus lewat luka, biarlah tubuh ini yang menanggungnya. Air matanya jatuh ke sajadah, bercampur dengan debu kota dan keikhlasan yang murni. Di luar musala, bayangan Gondes tampak berdiri di balik lampu jalan yang redup. Ia menatap ke arah tempat ibadah itu dengan tatapan penuh kebencian. Asap rokoknya mengepul, dan dalam suaranya yang serak terdengar satu kalimat pendek. Kalau benar dia sakti, gua yang bakal ngetes. Malam itu, langit kampung rambutan seperti menggantung amarah. Angin berembus kencang membawa aroma hujan dan ketegangan. Di tengah terminal yang mulai sepi, suara tawa keras memecah keheningan, tawa milik Gondes, sang penguasa gelap terminal. Ia duduk di bangku kayu sambil menenggak minuman keras, dikelilingi anak buahnya yang ketakutan menyaksikan mata pemimpin mereka menyala penuh dendam. Santri kampung itu berani nyentuh anak buah gua, hah! Teriaknya lantang. Gelas dilempar ke tanah, pecahannya berhamburan. Gua bakal kasih dia pelajaran yang bikin dia nyesel pernah lahir di dunia ini. Salah satu anak buahnya memberanikan diri bicara, bos, katanya dia bukan orang sembarangan. Waktu kita datangi, tangan anak-anak gemetar, katanya lihat cahaya dari wajahnya. Gondes menatap tajam, lalu tertawa keras. Cahaya, hahaha, cahaya apaan? Cahaya senter kali. Tapi tawa itu perlahan pudar, digantikan oleh tatapan muram. Dalam hatinya, Gondes sebenarnya terusik karena nama Ibnu Abdillah kini sering disebut-sebut oleh warga, bukan dengan takut, tapi dengan kagum. Itu ancaman bagi kekuasaannya. Sementara itu, di musala kecil, Ibnu Abdillah duduk tenang meski hatinya tahu badai besar akan datang. Ia mendengar kabar bahwa Gondes marah besar, tapi ia tidak gentar. Malam itu ia membaca surah Al-Baqarah sampai larut, setiap ayat ia baca dengan penuh penghayatan. Setiap kejahatan akan dikembalikan dengan kejahatan, tapi ampunan adalah kemenangan yang sejati, gumamnya. Cahaya lampu minyak menari di wajahnya, menampakkan ketenangan seorang yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Keesokan harinya, suasana terminal berubah mencekam.
Gondes datang bersama belasan anak buahnya, membawa rantai dan besi panjang. Semua pedagang bergegas menutup lapak. Suara sirene bas menghilang, tergantikan langkah kaki para preman yang mendekati musala. Pintu musala terbuka pelan. Ibnu keluar, mengenakan sarung dan peci putih. Wajahnya teduh, seolah tak menyadari bahaya di depan matanya. "Assalamualaikum," ucapnya lembut. Tapi tak ada yang menjawab, kecuali suara rantai yang diseret di tanah. "Jadi ini, ya, si santri sakti itu," kata Gondes dengan nada mengejek. "Kau pikir tempat ini milik surga, hah?" Ibnu tersenyum tipis. "Tidak, tempat ini milik Allah, bukan milik siapapun. Bahkan engkau pun tak bisa memilikinya." Ucapan itu bagai bara bagi telinga Gondes. Ia melangkah maju, menatap tajam ke mata Ibnu. "Berani juga lidahmu. Kau tahu siapa gua?" Ibnu menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tahu engkau hamba Allah yang tersesat." Tangan Gondes mengepal. Dalam sekejap, ia menghantam dada Ibnu dengan pukulan keras, tapi aneh, tubuh Ibnu tak bergeming. Gondes mundur 2 langkah, matanya membulat tak percaya. "Apa-apaan ini?" Ia mencoba lagi, kali ini dengan tenaga penuh, tapi Ibnu tetap berdiri tegak, hanya menunduk sambil membaca ayat kursi. Angin berputar di sekitar mereka, dan tiba-tiba rantai di tangan Gondes terasa panas, membuatnya menjatuhkan senjatanya. Para preman yang menyaksikan mulai mundur, ketakutan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ibnu lalu berkata dengan suara lembut, tapi tegas, "Gondes, kekuatan bukan pada ototmu, tapi pada hatimu. Selama hatimu dikuasai kemarahan, engkau akan menjadi budak dari setan yang kau panggil sebagai kekuatan." Gondes membalas dengan tawa histeris, menutupi rasa takut yang kini menyelinap di dadanya. "Cukup, gua nggak takut sama siapapun, termasuk Tuhan lo," teriaknya, lalu meninggalkan tempat itu dengan wajah merah padam. Tapi dalam hatinya, bayangan santri itu terus menghantui. Malam pun turun, Gondes tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Ibnu Abdillah bersinar di tengah kegelapan, seolah menatap langsung ke jiwanya. Ia berteriak, membanting botol, tapi rasa takut itu tak hilang. Sementara di musala, Ibnu berdoa, "Ya Allah, jangan hukum dia dengan murkamu. Tuntunlah hatinya, sebagaimana engkau menuntun hamba yang dulu juga pernah tersesat." Doa itu melayang ke langit Jakarta yang berawan, menjadi penanda bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam di terminal Kampung Rambutan berubah menjadi lautan keheningan yang aneh. Setelah amarah Gondes meledak siang tadi, banyak orang memilih pulang lebih cepat. Musala kecil tempat Ibnu Abdillah biasa berzikir kini diterangi cahaya lampu minyak yang bergetar lembut. Ia duduk bersila di atas sajadah, wajahnya tertunduk dalam, suaranya lirih memanjatkan doa. "Ya Rab, jika engkau takdirkan aku menjadi perantara cahayamu, jadikan aku rendah hati dalam kemenangan, dan sabar dalam ujian." Di luar, hujan mulai turun, menimpa genting bocor dan menetes di kening Ibnu, seolah langit turut menangis menyaksikan perjuangannya yang sunyi. Di tengah keheningan, sebuah mimpi datang. Dalam tidurnya yang ringan, Ibnu melihat sosok bersorban putih, cahaya wajahnya begitu terang hingga membuatnya menunduk hormat. Suara lembut namun berwibawa bergema dalam mimpinya. "Wahai Ibnu, jangan takut pada mereka yang mengandalkan kekuatan kebal. Ilmu sejati bukan yang melindungi tubuh, tapi yang menundukkan hati. Rawa rontek bisa menyatukan daging yang terbelah, tapi tidak bisa menyatukan hati yang keras." Ibnu terbangun, dadanya bergetar hebat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi, tapi pesan dari langit. Keesokan paginya, sinar matahari menembus kabut tipis terminal. Ibnu keluar dari musala dengan langkah ringan, wajahnya tampak lebih bercahaya dari biasanya. Warga yang melihatnya merasa damai tanpa tahu mengapa. Ia membantu seorang kakek buta menyeberang jalan, lalu memberi makan anak jalanan yang kelaparan. Setiap tindakannya sederhana, namun ada kekuatan besar di balik ketulusannya. Seorang sopir berkata pelan kepada temannya, "Santri itu aneh, tapi entah kenapa tiap lihat dia, hati gua jadi tenang." Namun di sudut terminal, mata Gondes terus mengawasi. Ia duduk di kursi kayu, wajahnya dingin dan murung. Sejak kejadian kemarin, pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali ia menatap santri itu, amarah dan ketakutan bercampur di dadanya. Dia bukan manusia biasa, gumamnya. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengaku takut. Ia mengundang seorang dukun tua,
meminta agar ilmunya diperkuat lagi. Gua mau dia hilang, malam ini juga. Bentaknya, dukun itu hanya tertawa, memberi botol kecil berisi cairan hitam. Campur ini di air wudhunya. Jika dia benar suci, racun ini akan berbalik padamu. Gondes hanya mengangguk, yakin kekuatan kegelapan akan menolongnya. Malam pun tiba, seorang anak buah Gondes menyelinap ke musala dan menuangkan cairan itu ke dalam kendi wudhu. Tapi ketika fajar datang dan Ibnu mengambil air wudhu, keajaiban terjadi, air itu berubah jernih, mengeluarkan aroma harum seperti bunga melati. Anak buah Gondes yang melihat dari balik pintu berteriak histeris dan kabur ketakutan. Cahaya putih tampak melingkupi tubuh Ibnu, membuat suasana musala seperti diterangi matahari pagi meski hari masih gelap. Ibnu tidak sadar apa yang terjadi. Ia hanya melanjutkan salatnya dengan khusyuk, seolah tak ada yang luar biasa. Tapi di luar sana, kabar tentang air wudhu yang berubah jadi wangi menyebar cepat. Para pedagang datang berbondong-bondong, ingin melihat langsung santri dari Lirboyo itu. Mereka mulai percaya, bukan karena kesaktian, tapi karena ketulusan yang nyata terpancar dari setiap ucapannya. Di antara mereka, beberapa bekas anak buah Gondes mulai mendekat diam-diam, hatinya goyah oleh rasa ingin tahu dan kagum. Sementara itu, Gondes mendengar laporan anak buahnya dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang botol racun yang kini kosong. Tidak, mungkin, racun itu seharusnya membunuhnya, katanya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, sebuah ketakutan baru mulai tumbuh, bukan karena Ibnu bisa melawan, tapi karena sepertinya Ibnu tidak pernah melawan sama sekali. Ia menaklukkan segalanya hanya dengan doa, bukan dengan kekerasan. Dan bagi Gondes, itulah hal paling menakutkan. Malam itu, Ibnu kembali bermunajat dalam sunyi. Cahaya lampu temaram menyorot wajahnya yang damai. Ya Allah, jika esok harus kutemui kegelapan yang sejati, jadikan hatiku tetap lembut, bukan karena aku kuat, tapi karena Engkau yang menjagaku. Di luar sana, suara angin berdesir pelan, tanda bahwa badai besar sudah diambang mata. Pertarungan antara doa dan kesombongan, antara cahaya dan kegelapan, telah ditakdirkan tak bisa dihindari. Subuh itu turun dengan hawa dingin yang tidak biasa. Kabut menutupi sebagian besar area terminal, membuat suasana terasa sunyi dan mencekam. Di dalam musala kecil yang menjadi pusat harapan banyak orang, Ibnu Abdillah tengah menutup zikir paginya. Wajahnya masih basah oleh air wudhu, tapi matanya memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Di luar, samar-samar terdengar langkah-langkah berat mendekat, langkah para anak buah Gondes yang membawa amarah. Mereka diperintah untuk memberi peringatan kepada santri sakti itu, yang dianggap telah mempermalukan raja mereka. Pintu musala berderak keras saat salah satu preman menendangnya hingga terbuka. 5 orang masuk dengan wajah menegang, tangan menggenggam pentungan besi. Salah satu dari mereka berteriak, "Keluar, santri. Ini bukan tempat buat sok suci." Ibnu hanya menatap mereka tanpa marah. "Kalian mau merusak rumah Allah lagi?" Tanyanya lembut. Kata-kata itu seperti menamparkan hati mereka, tapi rasa takut pada Gondes membuat mereka terus maju. Satu di antaranya mengayunkan pentungan ke arah kepala Ibnu, dan saat itulah, sesuatu yang ganjil terjadi. Pentungan itu berhenti di udara, hanya sejengkal dari wajah Ibnu, lalu jatuh ke lantai tanpa sempat menyentuh tubuhnya. Si pemukul terpental mundur, wajahnya pucat pasi. "Apa-apaan ini?" gumamnya ketakutan. Udara di dalam musala berubah hangat dan harum, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata melindungi Ibnu. Ia hanya menunduk, tak bersuara, lalu menengadahkan tangan berdoa. "Ya Allah, ampuni mereka. Mereka hanya tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat itu menggema lembut, tapi bagi para preman, terdengar seperti petir di dada mereka. Satu demi satu dari mereka berlari keluar, tak sanggup menahan getaran di tubuhnya. Tapi seorang dari mereka, bernama Komet, masih berdiri. Napasnya tersengal, namun matanya dipenuhi amarah. "Gua nggak percaya, lo cuma tukang sulap," teriaknya, lalu menendang meja tempat kitab-kitab tua tersusun. Salah satu kitab jatuh terbuka, memperlihatkan ayat yang tertulis besar, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap." Seketika tubuh Komet kaku, lalu terjatuh. Ia tak pingsan, tapi menangis, tangis yang tak ia mengerti asalnya. Warga sekitar yang melihat kejadian itu mulai berdatangan. Mereka menyaksikan Komet, preman yang biasanya bengis, kini bersimpuh di depan musala, mencium tanah dengan air mata bercucuran. Ibnu mendekatinya,
menepuk pundaknya dengan lembut. Jalan kembali selalu terbuka bagi siapapun yang mau menunduk di hadapannya. Komet hanya bisa terisak. Hatinya yang selama ini tertutup kebencian mulai retak oleh kelembutan yang tak pernah ia rasakan dari siapapun. Namun kabar itu cepat sampai ke telinga Gondes. Saat mendengarnya, wajahnya memerah menahan marah. Komet nangis di depan santri itu. Ia memukul meja hingga retak. Dia mau ngajarin gua soal tobat. Hah. Mata Gondes menyalakan bara yang tak bisa lagi diredam. Ia bersumpah, malam itu juga, santri itu akan dia datangi sendiri. Gua mau lihat sejauh mana cahaya, dia bisa nyelamatin dia dari gua, katanya dingin sambil mengambil golok besar dari dinding. Sementara itu, Ibnu Abdillah kembali duduk di musala, seolah tahu badai akan segera datang. Angin bertiup kencang, meniupkan debu ke seluruh halaman terminal. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, ujian pertama telah datang, tapi bukan ini yang terakhir. Di luar, suara petir menggema, dan kilatan cahaya sesekali menyambar langit Jakarta yang muram, pertanda bahwa duel antara cahaya dan kegelapan kian dekat. Dan ketika malam turun, langit seperti menahan napas. Di kejauhan, langkah berat Gondes bergema di antara bayangan. Pedagang menutup lapak, burung-burung beterbangan, dan udara terasa pekat. Ibnu bangkit perlahan dari sajadah, menatap ke arah pintu musala dengan senyum tenang. Ia tahu, waktu yang ditentukan telah tiba, waktu di mana iman akan diuji bukan oleh senjata, tapi oleh kesombongan manusia yang menolak tunduk pada kebenaran. Hujan malam itu turun bagaikan amarah langit yang tak tertahankan. Petir menyambar di atas terminal Kampung Rambutan, menerangi wajah-wajah yang bersembunyi di balik bas dan tenda pedagang. Semua mata tertuju pada dua sosok di tengah lapangan becek yang kini menjadi arena maut, Ibnu Abdillah, santri muda berwajah teduh, dan Gondes, raja preman bertato yang matanya menyala penuh kebencian. Air hujan menetes dari ujung sorban Ibnu, sementara petir menyorot tubuh Gondes yang penuh raja hitam berkilau di bawah cahaya kilat. Malam itu, terminal bukan lagi tempat persinggahan, melainkan medan antara iman dan kesombongan. Sekarang kita lihat, doa lo bisa ngalahin darah gua, teriak Gondes lantang, suaranya menggelegar menembus suara hujan. Ia menepuk dada sendiri 3 kali, memanggil ilmu rawa rontek, kekuatan hitam yang konon membuat tubuhnya tak bisa mati. Kulitnya tampak bergetar, urat-urat menegang, dan seolah ada nyala merah membara dari dalam dadanya. Para anak buahnya menatap takjub, sementara para pedagang hanya bisa berdoa di bawah atap bocor. Mereka tahu, sekali saja salah langkah, nyawa bisa melayang. Ibnu tak bergerak sedikit pun. Matanya tertutup, tangannya terlipat di dada. Suara ayat kursi ia lantunkan dengan nada rendah namun menggema. Setiap huruf seolah menembus derasnya hujan, membentuk gema tak kasat mata di udara. Allahu la ilaha illallah. Gondes meraung marah, melompat menerjang dengan kecepatan luar biasa, mengayunkan golok besarnya ke arah kepala Ibnu. Namun saat bila itu hampir menyentuh tubuh sang santri, tiba-tiba golok itu berhenti di udara, terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Gondes terlempar ke belakang, jatuh di kubangan air, matanya membulat tak percaya. Apa-apaan ini? Teriaknya sambil bangkit. Ia menatap Ibnu yang tetap berdiri tenang di tengah hujan, tanpa perisai, tanpa senjata. Kekuatanmu bukan darimu, Gondes, ucap Ibnu perlahan. Itu hanya bayangan dari kegelapan yang menipumu. Cukup, teriak Gondes lagi, matanya merah menyala. Ia menggigit jari tengahnya, meneteskan darah ke tanah, memanggil mantra rawa rontek. Tubuhnya berasap, otot-ototnya membesar, dan suaranya berubah parau. Lihat ini, santri, ilmu gua, ilmu abadi. Ia berlari lagi, menghantamkan pukulan yang bisa memecahkan batu. Ibnu tidak mundur, ia hanya berbisik lirih, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, petir menyambar langit dengan kilatan yang memekakkan. Cahaya putih menyelimuti tubuh Ibnu, lalu melesat ke arah Gondes. Dentuman keras terdengar, membuat semua orang menutup telinga. Tubuh Gondes terpental jauh, menghantam dinding terminal hingga retak, lalu jatuh tersungkur di tanah yang becek. Air hujan bercampur dengan darah yang mengalir dari pelipisnya, tapi aneh, wajahnya tidak lagi penuh amarah, melainkan ketakutan. Para preman yang menyaksikan hanya bisa terpaku. Ada yang menangis, ada yang beristighfar, dan ada pula yang sujud di tempat, tak berani menatap ke arah Ibnu. Santri itu berdiri dalam diam, menatap langit yang kini perlahan cerah. Petir mereda,
dan hanya tersisa suara hujan yang menetes lembut di tanah. Dalam cahaya samar itu, sosok Ibnu tampak seperti bayangan suci yang muncul di antara kabut. Ibnu kemudian melangkah perlahan ke arah Gondes yang tergeletak. Ia berjongkok di sampingnya, lalu menatap wajah preman itu dengan mata penuh kasih. "Bangunlah, Gondes," katanya lirih. "Belum terlambat untuk kembali kepada Tuhanmu." Gondes membuka matanya perlahan, melihat wajah sang santri yang tersenyum di tengah hujan. Air matanya bercampur dengan air hujan di pipinya, dan untuk pertama kalinya, sang raja preman menangis. Di sekitar mereka, suasana berubah menjadi hening sakral. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi rasa takut. Hanya suara azan Isya yang terdengar dari kejauhan, menggema lembut di antara derasnya hujan. Malam itu, bukan hanya Gondes yang jatuh ke tanah tapi juga kesombongan, amarah, dan kejahatan yang selama ini berkuasa di terminal Kampung Rambutan. Tubuh Gondes menggigil hebat di bawah guyuran hujan yang belum juga reda. Urat-urat di lehernya menegang, dan dari luka di dadanya keluar asap hitam pekat, sisa dari ilmu rawa rontek yang kini berbalik menghancurkan tuannya sendiri. Suara lolongan kesakitan keluar dari tenggorokannya, bukan lagi seperti manusia, melainkan seperti makhluk yang kehilangan kendali atas jiwanya. Para preman yang dulu begitu bangga menyebut namanya kini berlari menjauh, takut melihat penderitaan sang raja mereka. Terminal Kampung Rambutan yang biasanya riuh, malam itu menjadi saksi bisu dari kehancuran kesombongan. Namun di tengah kepanikan itu, Ibnu Abdillah tetap berdiri tenang. Sorban putihnya basah kuyup, namun wajahnya tetap teduh, memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berjalan perlahan mendekati tubuh Gondes yang masih berguling di tanah, sambil melantunkan ayat-ayat suci. Setiap langkahnya membuat hawa dingin yang menusuk hati berubah menjadi hangat, seolah cahaya turun dari langit menyertai langkah seorang hamba yang penuh kasih. Gondes menatap Ibnu dengan mata yang mulai redup. Kenapa lo gak habisin gua aja, santri?" Suaranya serak, penuh ketakutan dan penyesalan. Ia tak lagi tampak seperti raja preman, melainkan seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ibnu berlutut di sampingnya, meletakkan tangan di kepala Gondes, dan dengan suara lembut yang hampir tak terdengar di tengah hujan, ia berkata, "Lebih besar dari, jangan sombong pada kekuatanmu. Semua berasal dari Allah, dan kepadanya pula kekuatan itu kembali." Kata-kata itu menembus hati Gondes lebih dalam dari luka apapun. Air matanya menetes, menyatu dengan air hujan di pipinya. Tubuhnya melemah, napasnya tersengal, dan dari mulutnya keluar bisikan pelan, "Ampuni aku, ya Allah, aku sombong." Para preman yang menonton tak mampu menahan air mata. Mereka menyaksikan perubahan yang tak pernah mereka bayangkan. Sang raja yang selama ini ditakuti, kini bersujud dalam penyesalan. Ibnu kemudian menuntun Gondes membaca syahadat di tengah hujan yang semakin reda. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suara Gondes gemetar, namun setiap katanya terasa tulus. Hujan seolah berhenti untuk memberi ruang bagi taubat yang lahir dari hati yang remuk. Saat kalimat terakhir keluar dari bibirnya, langit memancarkan cahaya lembut, menembus awan kelabu. Tiba-tiba tubuh Gondes terdiam. Matanya menatap ke langit, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kesombongan, hanya ketenangan seorang pendosa yang akhirnya kembali kepada Tuhannya. Ibnu menutup matanya perlahan, berdoa agar ruhnya diterima dengan ampunan. Suasana terminal menjadi hening. Para preman yang tersisa satu persatu mendekat, berlutut di hadapan Ibnu. "Kiai, kami mau berubah," ucap salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Ibnu menatap mereka dengan mata lembut dan menjawab, "Bukan aku yang mengubah kalian, tapi Allah yang membolak-balikkan hati manusia." Malam itu, di tengah genangan air hujan dan sisa asap hitam yang memudar, lahirlah awal dari perubahan besar. Terminal Kampung Rambutan yang dulu dikuasai ketakutan, kini menjadi tempat penuh harapan. Dan nama Ibnu Abdillah, santri dari Lirboyo, mulai disebut dengan penuh hormat, sebagai orang yang menaklukkan kejahatan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan doa dan kasih sayang. Beberapa hari setelah duel maut itu, suasana terminal Kampung Rambutan berubah drastis. Tak ada lagi teriakan kasar, tak ada aroma minuman keras, dan tak ada wajah penuh amarah berkeliaran di lorong-lorong bas. Di pojok terminal, musala kecil yang dulunya sepi kini dipenuhi orang-orang yang datang bukan untuk bersembunyi dari hujan atau tidur, melainkan untuk mencari ampunan. Di sana,
Gondes duduk bersimpuh dengan pakaian sederhana, wajahnya tak lagi garang. Tubuh yang dulu dipenuhi tato kini tampak lemah, namun matanya bercahaya, cahaya seorang yang telah menemukan arah pulang. Ketika Ibnu Abdillah datang sore itu, semua orang menunduk hormat. Gondes segera bangkit, berjalan terlatih, lalu berlutut di depan sang santri. "Maafkan saya, Ibnu, saya sudah banyak berbuat dosa. Saya ingin belajar, tolong ajari saya mengaji," ucapnya dengan suara serak, nyaris bergetar. Ibnu memegang bahunya lembut, menatapnya penuh kasih. "Bukan aku yang harus kau minta ampun, Gondes. Mintalah pada Allah, karena dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri." Malam itu, di bawah cahaya lampu redup musala, suara lantunan Iqra dan ayat-ayat Al-Quran terdengar dari mulut-mulut yang dulunya hanya pandai mengumpat. Para preman belajar mengeja huruf demi huruf, terbata-bata, namun dengan air mata mengalir di pipi. Gondes menjadi yang paling tekun. Ia membaca meski suaranya serak, dan setiap kali salah, ia tersenyum malu, sementara Ibnu membetulkan dengan sabar. Bagi semua yang hadir malam itu, taubat terasa nyata, bukan hanya kata-kata, tapi cahaya yang menembus setiap hati. Sejak malam itu, tradisi baru lahir di terminal. Setiap malam Jumat, para mantan preman menggelar zikir bersama. Mereka duduk bersila di lantai musala, mengenakan sarung, dan bersama-sama membaca doa untuk para korban yang pernah mereka sakiti. Terminal yang dulu menjadi sarang kejahatan kini berubah menjadi tempat suci bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Pedagang, sopir bus, bahkan penumpang yang sedang menunggu keberangkatan sering ikut bergabung dalam zikir itu, merasakan kedamaian yang tak pernah mereka temukan sebelumnya. Ibnu Abdillah menatap semua itu dengan hati penuh syukur. Ia tidak merasa menang, tidak pula sombong karena berhasil menundukkan Gondes. Sebaliknya, ia sadar bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan tubuh seseorang, melainkan menaklukkan hatinya. "Ini bukan karena aku kuat," ujarnya lirih pada salah satu santri yang menemaninya. "Ini karena Allah menaklukkan hati mereka dengan kasih sayangnya." Suatu malam, setelah zikir selesai, Gondes menghampiri Ibnu dengan senyum damai. "Andai dulu aku tahu ketenangan ini, mungkin aku gak akan hidup sekejam itu," katanya. Ibnu tersenyum, "Tuhan selalu menunggu, Gondes. Tak ada kata terlambat bagi mereka yang mau kembali." Gondes menunduk, menitikkan air mata, lalu mencium tangan Ibnu dengan penuh hormat, bukan karena takut, tapi karena cinta dan rasa syukur. Kabar tentang perubahan di terminal Kampung Rambutan menyebar luas. Banyak orang datang ingin melihat sendiri keajaiban itu. Wartawan, tokoh agama, bahkan pejabat datang, tapi Ibnu selalu berkata dengan rendah hati, "Jangan puji aku, pujilah Allah yang membalikkan hati mereka." Terminal itu kini dijuluki orang-orang sebagai Terminal Taubat, simbol bahwa tempat paling gelap pun bisa menjadi sumber cahaya bila disentuh oleh keikhlasan. Dan di setiap malam Jumat, ketika suara zikir bergema, Ibnu Abdillah selalu duduk di barisan paling belakang. Ia menunduk, berdoa dalam diam, memuji Tuhan atas semua keajaiban yang telah terjadi. Karena baginya, kemenangan terbesar seorang santri bukanlah ketika musuh jatuh di hadapannya, melainkan ketika kejahatan berlutut di hadapan cahaya kebaikan. Fajar menyingsing perlahan di terminal Kampung Rambutan. Embun menempel di kaca bus, dan udara terasa begitu tenang. Tak ada lagi suara keributan atau makian seperti dulu, hanya lantunan zikir lembut yang keluar dari musala kecil di sudut terminal. Di dalamnya, Ibnu Abdillah duduk bersila, wajahnya diterangi cahaya lilin yang hampir padam. Di hadapannya, beberapa preman yang kini telah menjadi sahabatnya, termasuk Gondes, menatap dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, Ibnu mengumpulkan mereka untuk menyampaikan sesuatu yang tak pernah mereka duga. "Saudara-saudaraku," ucap Ibnu dengan suara lembut namun tegas, "kalian sudah berubah. Terminal ini telah Allah bersihkan dari kegelapan. Kini tugas kalian bukan lagi melindungi dengan kekuatan, tapi menjaga dengan keikhlasan." Gondes menunduk, hatinya terasa berat. "Maksudmu apa, Ustaz? Kau mau kemana?" tanya salah satu dari mereka. Ibnu tersenyum tipis, sorban putihnya berkibar tertiup angin fajar. "Perjalanan seorang hamba tak berhenti di satu tempat. Aku hanya singgah di sini untuk menyampaikan amanah. Kini, saatnya aku melanjutkan langkah." Suasana musala mendadak hening. Tak ada satupun yang berani bicara. Gondes memandang Ibnu dengan mata basah. "Tapi tanpa kau, kami bukan siapa-siapa."
Kami butuh bimbinganmu. Ibnu menggeleng pelan. Tidak, Gondes. Kau dan teman-temanmu sudah menemukan guru sejati, hati kalian sendiri. Selama kalian jaga salat, jujur dalam hidup, dan tolong-menolong dalam kebaikan, maka Allah akan selalu bersama kalian. Suara lembutnya menenangkan, tapi sekaligus menorehkan rasa kehilangan yang dalam di dada mereka. Malam itu, mereka saling berjabat tangan, berpelukan erat di bawah langit yang mulai memucat. Ibnu menatap wajah-wajah yang dulu keras, kini lembut diterangi cahaya iman. Jika kalian ingin menjaga tempat ini, ucapnya pelan, jagalah dengan salat dan kejujuran. Jangan biarkan setan kembali menguasai hati kalian. Gondes hanya mampu mengangguk, tak sanggup menahan air mata. Ketika azan subuh berkumandang, mereka bersama-sama melaksanakan salat berjamaah. Ibnu menjadi imam, suaranya tenang dan khusyuk. Setiap ayat yang ia baca seakan menjadi perpisahan yang suci. Sujud terakhir malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Dan ketika mereka bangun untuk salam, sang imam sudah tiada di tempatnya. Panik, para jamaah menoleh ke sekeliling. Musala kosong, hanya ada sorban putih yang terlipat rapi di atas sajadah. Udara terasa hangat dan wangi, seperti aroma bunga melati yang datang entah dari mana. Ustaz, panggil Gondes dengan suara bergetar. Ia berlari keluar musala, menatap ke arah jalan terminal yang mulai ramai. Tapi tak ada satupun tanda kepergian Ibnu. Tidak ada langkah kaki, tidak ada bayangan, seolah ia lenyap bersama angin pagi. Para santri dadakan itu berdiri terpaku. Hati mereka penuh haru dan kagum. Dia datang tanpa diminta, dan pergi tanpa jejak, bisik salah seorang di antara mereka. Gondes memungut sorban putih itu, memeluknya erat di dada. Sorban ini akan jadi pengingat, katanya lirih, bahwa kebaikan bisa lahir di tempat paling gelap sekalipun. Sejak hari itu, tak ada yang tahu kemana Ibnu Abdillah pergi. Ada yang bilang ia kembali ke Lirboyo, ada yang percaya ia menghilang untuk berdakwah di tempat lain. Namun bagi para penghuni terminal, jejaknya tetap hidup, di setiap doa yang mereka panjatkan, di setiap salat yang mereka dirikan, dan di setiap hati yang pernah ia sentuh dengan ketulusan. Dan setiap kali fajar datang, aroma melati kadang tercium lembut di sekitar musala. Mereka tahu, santri itu mungkin telah pergi, tapi cahaya kebaikannya tak pernah padam. Tahun demi tahun berlalu, terminal Kampung Rambutan yang dulu identik dengan kekerasan kini berubah menjadi tempat penuh ketenangan dan doa. Para sopir yang dulu kasar kini saling menolong, para pedagang tidak lagi takut kehilangan dagangan, dan para preman yang dulu menindas kini menjadi pelindung bagi siapapun yang membutuhkan. Di setiap sudut terminal, terdengar lantunan ayat suci, dan aroma dupa bercampur dengan wangi kopi pagi. Tidak ada yang menyangka, tempat yang dulu gelap dan berlumur dosa itu kini menjelma menjadi taman kecil kedamaian di tengah hiruk-pikuk kota. Di dinding musala yang sederhana, terpajang ukiran kayu dengan tulisan yang telah memudar namun tetap bergetar di hati siapapun yang membacanya. Doa lebih kuat dari pukulan, dan keikhlasan lebih tajam dari senjata. Kalimat itu menjadi pedoman hidup bagi para penghuni terminal. Setiap kali ada yang mulai kehilangan arah, mereka akan datang ke musala itu, menatap tulisan tersebut, dan mengingat kembali kisah yang telah mengubah segalanya, kisah santri sakti dari Lirboyo. Gondes, yang kini dikenal sebagai Haji Abdullah, menjadi penjaga musala. Wajahnya tampak damai, jenggotnya memutih, dan sorban putih peninggalan Ibnu selalu ia letakkan di mimbar kecil sebagai pengingat. Anak-anak, katanya suatu sore kepada beberapa pemuda yang tengah mengaji, dulu, tempat ini adalah sarang dosa. Tapi satu orang datang membawa cahaya, bukan dengan pedang, tapi dengan doa. Dialah guru kami, Ibnu Abdillah. Suaranya bergetar setiap kali menyebut nama itu, seolah sang santri masih hidup di antara mereka. Kisah tentang Ibnu Abdillah terus menyebar, bukan hanya di Jakarta, tapi hingga ke pelosok negeri. Orang-orang datang ke terminal Kampung Rambutan bukan hanya untuk bepergian, tapi juga untuk ziarah dan mencari berkah dari kisahnya. Mereka duduk di musala kecil itu, membaca doa, dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ibnu Abdillah. Ada yang bilang ia wali, ada yang percaya ia malaikat yang diutus untuk menuntun para pendosa. Tapi tak ada yang tahu pasti, yang jelas, jejak kebaikannya tetap hidup. Pada malam-malam tertentu, terutama menjelang Jumat, beberapa orang mengaku melihat cahaya putih lembut di dalam musala. Kadang terdengar suara lantunan ayat kursi dari arah sajadah tempat Ibnu dahulu berdiri. Tidak menakutkan, justru menenangkan.
Suara itu seolah menjadi pengingat bahwa iman tidak pernah mati, bahkan setelah tubuh tiada. Terminal Kampung Rambutan kini bukan sekadar tempat keberangkatan bus, tapi tempat perjalanan jiwa. Setiap penumpang yang berangkat dari sana membawa kisah Ibnu Abdillah sebagai doa, setiap pengemudi yang melintas menyebut namanya dalam hati, dan setiap anak kecil yang lahir di sekitar terminal tumbuh mendengar dongeng tentang santri yang mengalahkan preman dengan cahaya kebaikan. Waktu berjalan, generasi berganti, namun legenda itu tak pernah pudar. Sorban putih yang dulu ditinggalkan Ibnu kini disimpan dalam kotak kaca di musala, bukan sebagai benda keramat, tapi sebagai simbol pengingat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tangan, melainkan dari hati yang bersih dan doa yang tulus. Dan setiap kali matahari terbit, sinarnya menembus kaca jendela musala, jatuh tepat di atas sorban putih itu. Orang-orang yang melihatnya selalu tersenyum dan berbisik pelan, cahaya itu masih ada, santri itu belum benar-benar pergi. Ibnu Abdillah, sang santri sakti dari Lirboyo, telah menjadi legenda-legenda tentang iman, doa, dan cahaya kebaikan yang tak pernah padam. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.